Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sama-sama kita melanjutkan muktamah kita, belajar kita masih di bab tentang puasa. Ini sebetulnya saya menyusun silabusnya 3 pertemuan ya. Ternyata ada 4 pertemuan saya lihat. Jadi besok baguslah di luar silabus kita bahas. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sunat shaumi wa Ramadan. Sunat-sunat puasa dan puasa Ramadan. Jadi kemarin kita sudah bersyukur, sudah bahas hal-hal yang membatalkan puasa, sudah membahas tentang hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, membatalkan puasa, hikmah berpuasa, tujuan berpuasa. Sekarang kita membahas hari ini tentang sunnah dan maksudnya berpuasa. Pertama kita bahas tentang sunnah-sunnah berpuasa Ramadan. Yang pertama ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub bi khilafi ma idza syakka fa yajibu alaihi ayyamala bi ihtiyati wa yu'akhirul fitr. Yang pertama disunnahkan mempercepat buka puasa kalau kita sudah yakin bahwa sudah waktunya berbuka atau sudah ghurub. Nah, jadi kalau berbuka itu memang disunahkan cepat-cepat. Jadi anak-anak itu sudah betul ya, ketika 1 menit sebelum buka dia pegang gelasnya dulu. Ketika langsung bunyi duduk langsung diminum. Nah, itu benar sebetulnya. Di samping memang tergoda oleh minumannya ya. Kalau berbuka itu disunahkan takjil, cepat-cepat. Artinya tidak menunda buka untuk sesuatu hal, kecuali kalau memang ada hajat, ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk berbuka. Oleh karena itu berbuka di sini kalau sudah pasti maka diminta cepat. Contohnya kalau pasti itu kan sekarang nggak mungkin ibu bapak melihat matahari pakai teropong, pakai teleskop, nggak mungkin. Jadi sekarang sudah ada radio, di radio itu diputar sirine berbuka puasa. Nah jadi kalau sudah sirine berbuka puasa ya harus berbuka, tidak usah menunda-nunda lagi. Nanti dululah biar pahalanya lebih banyak, ditunda 1 menit 2 menit, itu malah nggak sunnah. Yang sunnahnya segera berbuka puasa. Itu sunnah yang pertama. Yang kedua, as-suhuru walau bi jur'ah. As-suhuru walau bi jur'ah 5. Bersahur ataupun melakukan makan sahur meskipun dengan 1 teguk air. Karena ada orang kadang malam waktu sahur gak selera makan, ya tetap minum walaupun cuma 1 teguk air karena ini sunnah. Kalau di dalam fikih ya, waktu sahur itu masuknya itu ya, kalau di sini kan tadi disunnahkan sahur itu walau dengan 1 teguk air. Wa yakulu waktu suhur min muntasofil lail. Ya, waktu sahurnya itu di sini dimaksudkan masuk waktu sahur itu setelah 1/2 malam. Jadi 1/2 malam yang kedua itu baru masuk waktu sahur. Artinya kalau Bapak Ibu sahur jam 11 itu belum dihitung sahur. Kalau mengikuti redaksi kitab ini, kitab Tahlil Sadidah. Jadi nanti kalau pas bangun sebelum waktu fajar itu masih disunahkan meminum walaupun 1 teguk air. Ya bahasanya tadi bilang makan malam. Karena misalnya sebelum tidurnya agak larut jam 12 jam berapa, kemudian jam 11 dia makan dulu. Nah itu diniatkan sahur. Maka itu tetap disunahkan nanti pada sepermalam yang kedua untuk tetap meminum walaupun 1 teguk air. Yang ketiga disunahkan takhirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur itu kalau buka itu dipercepat, kalau makan sahur itu diperlambat di ujung waktu. Contoh sekarang waktu imsak jam berapa? Jam 4.6 ya.
4:46. Ya kira-kira jam, tergantung kebiasaan makan lah. Kan orang makan ada yang cepat, ada yang lambat ya. Kan tipe-tipe makan beda-beda. Kata orang tua dulu, kalau makannya lambat, nah ini terjadi juga lambat. Kalau makannya cepat, kerjanya cepat. Nah, tergantung, kalau makannya sekitar setengah jam berarti jam 4:15 ya sudah sahur. Sehingga nanti selesai sahur pas masuk waktu imsak. Tambah lagi yang rokokan. Nah, rokokan ini berapa menit nih? Kira-kira satu batang. 10 ya? 10 menit. Jadi ditambah jam 4:10. Karena rokokan itu enaknya kalau habis makan. Kalau sebelum makan gak enak. Waktu itu merokok itu gak enak. Jadi habis sahur itu biasanya enak kali rokoknya. Jadi ya ditambah waktunya jam 4:05. Jadi bisa makan, habis itu rokokan baru imsak. Seperti itu ya. Nah jadi disunahkan diakhirkan. Jangan sahurnya jam 1 misalnya. Nah kalau saya sendiri prakteknya biasanya 15 menit sebelum habis waktu baru saya sahur. Karena saya makannya agak sedikit cepat ya, dan tidak banyak. Atau kalau yang makan banyak, menunya banyak mungkin lama. Nah ini memang sunnahnya seperti itu. Dan awas hati-hati di dua masalah ini paling sering kita terjebak dengan keinginan sahabat dan nafsu. Kenapa? Karena kalau pas sahur, nah ini besok ini panas nih, makan banyak-banyak sampai kenyang. Sehingga apa? Kekenyangan. Habis itu mau sholat subuh ngantuk. Habis tidur terakhir nggak bangun-bangun. Kirain meninggal semua ini masuk banyak tiduran. Bangun tidur banyak kekenyangan. Nah ini jangan sampai. Ada nggak seperti itu? Ada kawan saya dulu. Saya dulu punya kawan begitu ya. Jadi saya makan, dia makan di Trikorat waktu kuliah dulu. Tahun berapa? Tahun 2010 kalau nggak salah. Subuh itu azan ya, azan subuh. Kemudian sujud terakhir itu nggak bangkit ya. Sekali dia cerita sama saya, bangkitnya kapan? Orang udah selesai salaman, dibangunin. Malu habis itu dia nggak ke masjid lagi katanya. Nah itu kejadian ya. Bisa saja seperti itu kalau makan kekenyangan sahur itu, tapi bisa sholatnya ngantuk ya, minimal walaupun nggak ketidurannya bacaannya nggak konsentrasi. Karena apa? Sahurnya kekenyangan. Padahal dalam Islam itu pola makan sudah diatur Pak Bu ya. Kalau dalam Islam disyariatkan makan itu tidak boleh melebihi sepertiga ya. Lambung kita ini kan kita tahu besarnya. Jadi lambung itu porsinya dibagi 3, kemudian sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi air, yang sepertiganya dikosongkan. Nah itu baru reproduksi metabolisme kerja lambung itu berjalan normal. Kalau lambungnya diisi penuh, maka tidak normal kerja lambungnya. Artinya penggilingan makanannya pun nggak efektif, sehingga menimbulkan penyakit. Belum asam urat, asam lambung, apalagi sakit emah, sakit lambung lah, tipes, ya, apalagi sakit lambung banyak. Karena apa? Karena pola makannya tidak sehat. Makanya kalau di pondok itu mendingan makan berkali-kali daripada sekali kenyang. Nah itu bedanya. Kalau sekali kenyang itu gimana? Misalnya ngambil porsi banyak, biar makannya cuma 1 kali saja. Jadi diisi perutnya sangat penuh gitu, sesak. Pas penuh, buka, sholat tarawih, begitu menunduk, macam nggak bisa balik lagi. Kenapa? Kepenuhan perutnya. Nah jangan sampai. Jadi pola makan itu diatur. Karena sekarang ini memang banyak ya sakit-sakit lambung itu yang paling dahsyat itu ternyata sakit asam lambung ya. Saya punya saudara sakit asam lambung itu ternyata memang tidak bisa disembuhkan sampai sekarang. Udah berobat ke Johor, ke Malaysia, itu tidak bisa disembuhkan. Karena masuk kategori asam lambungnya itu akut ya. Jadi sekarang sholat pun susah karena berdiri kadang goyang. Katanya berdiri goyang. Makanya kita jaga kalau yang masih sehat lambungnya, pola makannya dijaga. Ini bagi yang suka makan pedas juga hati-hati ya. Jangan mentang-mentang suka makan pedas makannya pedas terus. Nanti lambungnya juga bisa bermasalah. Karena saya dulu sempat juga divonis sakit tipes ya di pondok. Kata dokter karena suka makan pedas. Padahal bukan suka makan pedas, saya tidak bisa makan pedas, jadi lambungnya nggak kuat. Gejala tipes itu, tapi sembuh sekarang. Selanjutnya al-fitru ala rutawin mitron. Buka dengan sesuatu yang basah itu ganjil. Contohnya minum, kalau minum 3 kali
Kalau minum 3 kali, kalau makan kurma 3 biji, diganjilkan. Itu sunnah. Karena Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama. Jadi sunnah mana? Buka yang misalnya ada cendol 1, terus apa lagi bukanya? Kue 1, gorengan 1, kurma 1. Mana yang dulu dimakan? Nah, disunahkan yang makan bukan kurma, tapi yang air. Nah, setelah air baru kurma urutannya. Nah, setelah air baru kurma. Itu urutannya. Baru makanan-makanan lain. Jangan kurma dulu, udah keras kurma kan. Makanya kurma itu keras, masuk yang keras itu pertama. Nah, ini bahaya. Tidak sehat nanti pencernaannya. Makanya di sini dianjurkan bukan dengan sesuatu yang basah ya, seperti air minum. Kemudian baru dimasukkan makan-makan lain seperti kurma, apalagi. Kalau tadi kan dengan catatan di sini seandainya tidak ada yang begitu, boleh buka pertama itu disunahkan memakan kurma atau tamar di sini. Boleh memakan tamar. Selanjutnya sunnah selanjutnya al-isyanu bi du'a al-iftar, ya, mengikuti dengan doa berbuka puasa. Ini banyak salah persepsi. Buka berpuasa itu doanya di awal apa sesudah selesai? Pasti orang-orang biasanya di awal. Ya. Yang benar doa puasa itu di akhir. Ya. Sesudah selesai berbuka baru baca doa. Bukan mau buka baca doa. Nah, terbalik. Nah, itu disunahkan seperti itu. Jadi kalau buka itu makan dulu, sudah selesai baru berbuka. Jangan pas sebelum berbuka baca doa dulu. Jadi sebelum berbuka baca apa? Baca bismillah. Baca bismillah, makan, sudah selesai bukanya, baru doa. Masalahnya sekarang ini bukanya lama. Kenapa? Menunya tak habis-habis, itu makan nasi putih lagi kan. Jadi lama selesainya. Sampai maghrib tak selesai buka. Akhirnya ketinggalan jam maghrib. Kalau bisa jangan bukanya itu sekedarnya saja. Ya, buka kira-kira kita sudah cicipi semua makanan di situ, ya kepunan nanti kan sholat ingat pula makan dulu, itu belum dimakan tadi kan jadi tak enak. Cicipi dulu satu-satu, kalau udah semua udah baru sholat. Setelah sholat baru dilanjutkan. Nah, buka di sini awalnya ketika buka baca bismillah, baru setelah itu membaca doa. Nah, doa ini biasanya menjadi masalah. Kenapa? Karena doa yang diajarkan guru-guru kita itu ternyata dibid'ahkan oleh sebagian kelompok. Katanya doa itu tidak ada dasarnya. Yaitu doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala istighfartu birahmatika ya rabbi, doa itu dibid'ahkan. Tapi tak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan doa itu dibaca tergantung pada jenis yang dia berbuka. Kalau dia berbukanya air yang pertama, kemudian dia selesai bukanya, maka doa yang bagus dibaca itu waqtala zahabaz zama'u waqtala al-unuq wa sabatal ajru insyaallah. Itu disunahkan yang itu. Tapi kalau dia berbuka dengan sesuatu yang tidak cair, maka disunahkan baca Allahumma laka sumtu sesudahnya. Nah, masalahnya saya ini bingung juga, kalau bukanya pakai rokok itu doanya apa? Dan rokok bukannya, itu doanya gimana? Itu tidak cair pakai. Nah, ini kita juga ya. Ada nggak gitu? Ada ya, juga pakai rokok ada. Ya. Karena satu hari menahan rokok itu masak kan? Nah, jadi bukanya pakai rokok. Itu doanya gimana? Dan kalau bercampur antara yang cair dengan yang basah, yang cair dengan yang kering, maka doanya digabung sesuai dengan redaksi di beberapa kitab, dan termasuk kitab Fathul Mu'in. Nah, kitab ini kalau di sini redaksinya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabaz zuma wa talati uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, ini digabung. Jadi doanya Allahumma laka sumtu sampai digabung sampai terakhir. Nah, itu kalau berbukanya dengan sesuatu yang kering dan yang basah. Terus pertanyaannya, kalau baca doanya di awal boleh apa enggak? Boleh. Menurut ulama kalau seandainya baca doa di awal itu boleh. Cuma dia tidak dapat kesunahan membaca doa buka puasa. Karena memang Rasulullah SAW itu membaca doanya sesudah selesai berbuka. Tapi Rasul berbukanya enggak banyak. Dia makan kurma beberapa biji terus sholat. Kalau kita kan enggak banyak. Ya, jadi kira-kira kalau untuk berbukanya sudah ya baca doa gitu lah ya. Misalnya gini, ibu bapak, contoh saya semalam buka
lauk buka menu buka saya itu tempe mendoan sama teh. Nah, ketika tempe mendoannya, tehnya sudah saya minum, tempe mendoannya sudah saya makan, udah baca doa buka puasa. Baru nanti setelah sholat makan nasi. Nah, kalau bapak ibu mau lanjut makan nasi, ya kira-kira bacanya selesai menu berbuka saja, karena nasi ini kan masuk menu makan berat ya. Jadi tidak terlalu lama baca doanya. Nanti tanya lagi, kalau sudah makan nasi, doa sudah makan kan jadinya. Jadi digabung lagi, doa sudah makan, doa buka puasa, panjang doanya. Jadi kira-kira diatur lah cara kita makannya. Kemudian yang ketujuh, disunahkan ihtisalu minal janabah qabla fajri. Disunahkan mandi junub itu sebelum fajar, sebelum imsak. Kharajan minal khilaf, itu keluar dari perbedaan pendapat ulama. Jadi ini agak sedikit ya, agak intim sedikit ya. Jadi kalau bapak ibu melakukan hubungan suami istri malam harinya puasa, kalau saya kan batal bukan benar. Malam harinya, maka mandinya itu kalau bisa sebelum waktu fajar, itu sunnahnya. Walaupun misalnya takut dingin segala macam, ya karena ibu-ibu gak zaman suram, ibu nggak di masjid, jadi mandinya sudah imsak, sudah habis masuk waktu subuh, kemudian agak jam 5:30 baru mandi, baru sholat, itu tetap sah puasanya. Tetapi disunahkan mandinya itu sebelum fajar atau sebelum habis waktu sahurnya. Nah, makanya kalau saya rekomendasikan ke jamaah biasanya tanya, Ustaz gimana? Kalau mandi sebelum fajar, sebelum sering ketinggalan subuh. Saya bilang mandinya tuh sesudah kerja tuh langsung mandi. Nah itu lebih aman ya, langsung mandi baru tidur. Jadi tidak buru-buru lagi mandi. Jadi kan masih bisa waktunya panjang. Kalau bisa begitu. Kemudian ke-8, al-intisalu kullal lailatin minal layali Ramadan ba'dal maghrib. Disunahkan sesudah sholat maghrib itu mandi setiap malam. Ya, setiap malam disunahkan mandi. Yang nggak biasa mandi malam ya, misalnya mau menjalankan sunnah mandi ini bagus juga pakai air hangat ya, supaya tidak kedinginan. Karena kadang-kadang orang ada yang nggak tahan dingin malam mandi. Disunahkan ya setiap malam itu mandi. Nah, kemarin kan kita membahas masalah hal-hal yang batalkan wudu apabila ada masuk ke dalam rongga ya, ketika dia mandi. Nah, misalnya masuk ke hidung, masuk ke mulut ya. Nah itu kalau bisa setiap mandi kita niatkan mandi sunnah. Nah misalnya gini, kalau bapak ibu mandi tadi pagi sebelum berangkat ya niatkan mandi mau masuk masjid, kan sekarang masuk masjid. Karena ada mandi sunnah masuk masjid. Atau mandi sunnah apa lagi? Kalau Jumat mandi sunnah Jumat pagi. Nah sore juga begitu, mandi untuk sholat ya. Itu sunnah, mandi untuk sholat itu sunnah. Jadi kalau itu tidak ada masalah nanti kalau ada air yang masuk ke dalam rongga. Karena kalau masuk dalam rongga, jika dia tidak mandi bisa diangkat, bisa batal puasanya. Kemudian yang ke-10, melaksanakan muhafazatu ala sholatit tarawih minal awwali lailatin ila akhiril lailah. Sunnah melaksanakan sholat tarawih dari mulai pertama sampai akhir. Nah sebenarnya sholat tarawih itu kalau kita baca semua redaksi maupun riwayat hadis itu yang sempurna itu memang 20 rakaat. Tidak ada tarawih selain 20. Terus pertanyaannya, tarawih 8 itu banyak mana? Itu NU bonus sudah. NU bonus ya, itu kan 20, sekarang itunya banyak 8. Nah ternyata di sini dijelaskan rakaat tarawih wa aqalluha rakaatain. Nah, rakaat tarawih itu paling sedikit 2 rakaat. Berarti yang 8 juga tarawih juga, cuma tidak sempurna. Karena wa akmaluha isrina rakaat. Isrin ya. Sempurnanya tarawih itu 20 rakaat. Karena dari hadis dan sebagainya itu tarawih yang paling sempurna 20 rakaat. Jadi kalau 8 dalam perspektif mazhab Syafi'iyah dan mazhab-mazhab lain itu sah tarawihnya, cuma kurang sempurna. Kalau mau sempurna ya pakai yang 20 itu sempurna. Terus yang misalnya yang tarawih 8 itu kan ada dasarnya juga. Kita sudah kaji semua hadis-hadis tarawih itu.
Jadi memang kalau yang 8 itu cocoknya digunakan bukan sholat tarawih. Ya karena tidak ada redaksi di situ sholat tarawih, itu qiyamul lail bahasanya. Makanya sebagian ulama mutakhirin, contohnya di dalam fikih sunnah karya ulama Mesir itu, Said Sabit ya kalau nggak salah ya. Nah itu dia menggunakan bahasa tidak tarawih karena memang tidak ada redaksi tarawih, itu tidak ada. Redaksi tarawih itu dimunculkan baru zaman sahabat. Zaman Rasulullah sholat aja, tapi tidak ada istilah tarawih. Hanya saja tarawih itu ada istilahnya. Dan kalau kita melihat hujah-hujah, ya memang Rasulullah sholat tarawih itu 20 rakaat, 20 rakaat. Tapi hanya beberapa malam saja. Nah ini terjadi perbedaan ini, kita harus berlapang dada. Kalau di Masjid Raya, Masjid Agung 20 rakaat, begitu selesai yang 8, yang lain mundur. Terus yang 20 lanjutkan. Itu tidak masalah. Kita berpegangan kepada dalil masing-masing. Ya, terus yang di Masjid As-Sakinah 20 rakaat tarawihnya, begitu selesai yang 8, yang 20 mundur. Nah itu balik. Kalau di Masjid Agung selesai 8, yang 8 mundur, yang 20 bertahan. Kalau di Sakinah formasinya beda. Selesai 8, yang 20 mundur, yang 8 jamaah witir. Selesai witir 3, yang 20 maju. Nah formasinya gitu ya. Diatur saja lah. Itu luar biasa itu. Menjadi Sakinah bisa jadi percontohan formasi-formasi itu. Karena memang kalau kita yang backgroundnya dari mazhab Syafi'i itu 8 kayaknya masih ada yang ganjal ya. Apalagi misalnya ternyata saya kan dari Riau. Di Riau itu hampir tidak ada tarawih 8 itu tidak ada. Begitu masuk di Karimun, nah itu baru mulai. Saya seminggu di Karimun, saya keliling masjid sholat. Ternyata di Karimun itu imbang, yang 20 rakaat beberapa masjid, yang 8 rakaat ada juga sebagian masjid. Tapi begitu masuk Pinang, yang 20 rakaat jadi sedikit, jadi kaum minoritas. Pertama saya masuk di sini kan di terawihnya pada 8. Oh ini berarti Muhammadiyah semua nih kan. Sekali lihatnya rupanya NU 8 juga kan. Berarti NU bonus lah. Ya karena itu betul gak ada NU diskon itu terawihnya 8. Ya tidak ada masalah. Itu kan sholat sunnah dan itu sah terawih 8. Nah tapi yang perlu dihati-hati ya dalam literatur fikih klasik, kalau sholat tarawihnya 4-4-3 formasi itu tidak sah sholat tarawih. Kalau yang 2 masih sah, masih dapat tarawih. Nah kita lihat ya, kalau di kawan-kawan Muhammadiyah dalam majlis tarjihnya, saya juga baca keputusan tarjih Muhammadiyah, mereka tetap melegalisasi, mengesahkan tarawih 4-4-3. Nah tetapi kalau dalam versi 4 mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas, itu tarawih 4-4-3 yang 4-4-nya tidak sah. Ya karena tidak ada sholat malam itu dalam formasi 4 rakaat tidak ada, kecuali kalau sholat witir. Sholat witir itu boleh dari 3 itu dipisah 2-1 atau 3 langsung gabung boleh. Ya ada 3 itu cara melaksanakan witir dan itu ada di literatur fikih. Nah untuk menghindari ikhtilaf sebaiknya memang yang 4-4 itu untuk menghindari pendapat ulama yang dipisah menjadi 2-2 saja supaya lebih aman. Nah kemudian disunahkan untuk melaksanakan sholat witir. Sholat witir ini kan sholat yang ikhtilaf ya. Menurut pendapat mazhab Imam Hanafi, sholat witir itu wajib ya. Bukan sunnah, tapi wajib kalau Imam Hanafi. Makanya witir ini di dalam hadis itu Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir sampai ketika safar sekalipun. Ketika Rasul berperjalanan itu tak pernah meninggalkan witir. Makanya ijtihad Imam Hanafi, sholat witir hukumnya wajib di luar sholat di bawah itu. Jadi ada sholat wajib lagi. Kemudian ada juga yang mewajibkan sholat Idul Fitri Idul Adha itu wajib dalam fikih 4 mazhab. Kemudian 11 iksaru min tilawatil Quran. Ditadabburi. Waqat warada fil asar wa matun syahrul Quran. Disunahkan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mentadabburi, memahami ayat-ayatnya di bulan Ramadan itu sunnah. Ya jadi kemarin ada dibagi musaf ya, musaf Quran itu sebetulnya diminta Bapak Ibu baca Quran, bukan untuk dibawa balik untuk disimpan, tapi untuk dibaca. Karena kalau orang wakaf Quran kalau cuma disimpan atau tidak dibaca itu pahalanya tidak mengalir nanti kan. Nah jadi harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Makanya Qurannya dibaca itu akan mendapatkan pahala. Nah apalagi Quran itu dipahami lebih besar pahalanya. Ibu-ibu tak paham bahasa Arab, baca Quran tak paham artinya dapat pahala. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu istimewa. Jadi
di antara maziyah membaca Al-Quran itu adalah orang akan mendapatkan pahala meskipun tidak tahu maknanya. Annallaha ta'abbada khalqahu bi tilawati wa ja'ala 'ala mujarrad tarbi'i lafzihi walau min ghairi fahmi, guysnya. Walau min ghairi fahmi al-ajru was-shawab wa qurbu ilaihi. Baca Quran diulang-ulang tak paham maknanya itu tetap dapat pahala. Apalagi paham maknanya, bertadabburi artinya, maka zada ajrun ala ajrin. Maka tambahlah pahala-pahalanya. Luar biasa Al-Quran. Mujizat. Orang semakin dekat dengan Quran pasti semakin mulia. Maka Ramadan ini itu interaksi kita dengan Quran ditingkatkan. Misalnya kalau di Ramadan cuma 1 kali sehari, maka di Ramadan ini bisa 3-4 kali ya. Kita buka mushaf, ya. Kita menghafal surat pendek, itu ditingkatkan. Karena memang Rasulullah mencontohkan kepada kita ketika Ramadan interaksi dengan Qurannya itu diperbanyak. Bahkan para hafiz-hafiz ulama salafus saleh ya, ulama salaf itu sampai khatam Quran dalam Ramadan itu bisa 1 hari sekali khatam. Itu luar biasa. Ada riwayat 1 hari ada yang menghatamkan 2 kali. Yaitu cepat berarti bacanya. Kalau kita kan paling 1 hari paling kuat paling 5 juz itu udah hebat 1 hari rata-rata. Karena habis-habis di Minang pun rata-rata 5 juz nggak tahu sampai apa enggak, kayaknya nggak sampai. Kalau habis-habis di pondok itu murojaah 1 hari minimal 5-7 juz. Nah itu baru dia hafalannya itu udah menetap dalam dirinya. Dan di Minang ini ketika saya diskusi dengan Ustaz Mansur, katanya memang susah kalau di Minang ini. Karena kalau habis ini, kalau nggak diulang-ulang 1 hari 7 juz 5 juz, itu nanti sering lupa. Nah oleh karena itu memperbanyak membaca Al-Quran itu pahalanya besar, maka bisa dibaca. Terus pertanyaannya kalau nggak bisa baca gimana? Ya belajar. Mumpung masih hidup kan? Kalau udah mati macam mana belajar? Mumpung masih hidup belajar kepada yang bisa. Jadi ibu-ibu suaminya pintar baca Quran, ibu-ibu misalkan belum pernah talaki. Nah, Quran ini intinya talaki. Kalau belum pernah talaki. Sehebat apapun orang belajar Quran, kalau dia otodidak, nggak talaki pasti ada salah. Saya beberapa waktu yang lalu pernah mensertifikasi untuk bacaan Al-Quran, bahkan ada pesertanya itu yang habis 30 juz. Dia ikut sertifikasi, saya mensertifikasi. Nah, ternyata memang ada juga yang kita koreksi bacaannya. Dan ini bukan bacaannya istilah, kita koreksi bacaannya termasuk bacaan waktu itu yang saya koreksi bacaan idghamnya. Nah, bacaan idghamnya ada yang kurang ya. Nah, artinya apa? Memang kadang-kadang kita itu harus ada yang mengkoreksi. Makanya sebaiknya bacaan-bacaan Quran kita itu berguru memang. Kalau otodidak tidak akan sempurna. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu belum pernah talaki baca Fatihah, coba sekali-kali bertalaki. Disimak bacaan Fatihahnya untuk melegalisasi bacaan kita. Benar apa enggak? Karena kalau dalam Al-Quran tidak bertalaki berarti sanadnya tidak mutawatir. Tidak mutawatir, tidak sampai kepada kita. Quran itu kan mutawatir dari Allah kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada kita, kepada ulama sampai kepada kita secara mutawatir. Kalau kita tidak bertalaki, maka ya, itu putus mutawatirnya. Jadi Quran itu memang minimal 1 kali khatam di depan guru, ya, baru itu talaki. Tapi kalau belum khatam, nah nanti pasti ada ketidaksempurnaan. Makanya di pondok-pondok itu minimal 1 kali khatam di depan guru disimak betul-betul. Jadi Bapak Ibu kalau memang belum bertalaki, silakan bertalaki cari buku Quran. Ya kalau sudah bagus bacanya syukur tahsin. Ya. Kalau belum bagus ya Pak ngaji iqra lagi. Nah, kalau sudah bagus tahsin. Kalau sudah tahsin selesai tingkat akhir tasdik namanya. Nah, kalau sudah tahsin itu biasanya bisa jadi ada yang mengatakan murabbi, bisa jadi muallim. Kalau di pondok saya muallim ya. Bisa jadi muallim Quran, orang yang mengajarkan Quran. Kalau sudah nih, tapi kalau belum ya diragukan. Apalagi tanya mana sertifikat kamu tasmihnya, nggak ada. Ngajarin Quran, nanti pertanggungjawabannya susah. Makanya kita perlu ada lembaga yang mentahsin Al-Qurannya atau tahsin yang gratis gitu kan, biar orang banyak itu. Bukan malah takut baca Quran, takut kenapa? Takut disimak. Takut disimak salah. Nah itu dia. Orang salah itu betul gitu. Nah ini pentingnya kita bertalaki baca Quran. Yang paling penting cara bertalaki pertama dari yang wajib, yaitu surat Fatihah dulu. Kemudian dari surat-surat pendek yang kita hafal itu kita talaki juga.
Nah, kalau metode hafalan di pondok saya, termasuk yang ngaji sama saya, itu tidak hanya menghafal, tapi menulis. Dia kalau hafal pun tak bisa menulis, nggak saya loloskan. Kenapa? Orang hafal itu kalau nggak tahu tulisannya bisa salah. Terutama kita melafazkan huruf-huruf dalam Quran. Dia bedain sin sama sa, dia nggak tahu. Bedain so sama misalnya su antara su antara sa, terus zu antara za kecil, za besar, antara zo itu beda-beda. Nah, jadi perlu bisa menulis supaya dia itu hafalannya betul-betul akurat. Kemudian yang ketiga, iksaru minal amali sholihat, as-shadaqah wa silaturahim, memperbanyak sedekah dan silaturahim. Sedekah ini ibu-ibu terutama sedekah tahjil itu termasuk pahala besar. Kalau memberi makan orang berpuasa maka tidak dikurangi pahalanya sebagaimana orang yang berpuasa itu. Jadi sedekah tahjil itu termasuk sedekah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Kemudian memasukkan infak ke masjid itu juga sedekah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Nah, kalau bawa takjil ya pilih yang enak bawanya, takjilnya jangan sampai yang lemau-lemau dibawa ke surau ke masjid. Habis tengok tak dimakan nanti dibuang, jadi sia-sia kan jadinya. Makanya kalau bawa makanan, kalau sedekah itu pilih yang terbaik. Jangan sedekah makanan sudah sisa selesai baru disedekahkan makanan sisa. Itu bukan teori sedekah yang bagus itu. Jadi kalau mau sedekah, masak yang lebih, nanti ketika dia masih hangat disedekahkan. Itu sedekah dengan yang terbaik. Kemudian selanjutnya yaitu meninggalkan hal-hal yang sia-sia, tarkul lagwi, meninggalkan hal-hal yang sia-sia, kira-kira yang tidak mendatangkan pahala ya ditinggalkan. Ya, kalau biasanya kan ngopi misalnya kan, sekarang udah bisa tinggalkan kalau saya tidak ngopi. Karena ngopi kadang-kadang sia-sia juga tidak ada pahala. Kecuali kalau diobrolin masalah akhirat dapat pahala, atau silaturahmi dapat pahala juga. Nah, jadi sesuatu yang kira-kira tidak mendatangkan pahala, sioknya kita tinggalkan. Nah, itu beberapa tadi yang disunahkan. Kemudian di sini dijelaskan yang qasimu as-shaumu ila salati aqsam. Puasa kita itu dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama saumul umum, saumul awam. Wahya saumu al-mufattirati al-mubtilati bis-shaum. Puasa yang paling rendah itu puasanya orang-orang awam atau orang-orang umum, yaitu mereka berpuasa dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi puasa dari hal-hal yang membatalkan puasa itu puasanya orang awam. Naik tingkatan kedua puasa kita saumul khusus al-khawas wa huwa saumu anil ma'asi, yaitu berpuasa dari maksiat. Selain dia menahan haus, menahan lapar, menahan hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga menahan diri dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Jadi kalau masuk ke tingkatan ini, maka dia sudah termasuk shaumul khawas, puasanya orang khusus. Dan yang ketiga, shaumul khususil khusus atau khawasil khawas, puasanya orang khusus yang lebih khusus lagi, yaitu as-shaumu amma siwallah, berpuasa dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya dia tuh senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam puasanya. Tidak pernah lupa sedikit pun. Kita ini kan sering lupa ya. Sering lupa sama Tuhan kita. Misalkan melakukan aktivitas tiba-tiba lupa kalau kita ini hamba dan kita punya Allah. Nah, kalau orang yang puasa khusus itu tidak ada lupa, tidak ada jeda. Nah, kalau kita kan mayoritas seringnya waktunya banyak lupa Tuhan, ya. Walaupun tidak sengaja itu lupa dengan sendirinya. Tapi kalau pas naik pesawat goncang itu ingat Tuhan. Allah paling ingat Tuhan ya kalau Pak. Tapi jangan ingat Tuhan pas musibah aja. Pas sakit berat, jangan mati baru ingat Tuhan. Nah, jangan ingat Tuhan itu nggak perlu sakit, nggak perlu musibah, harus senantiasa ingat. Makanya kalau semakin panjang durasi kita mengingat Allah, maka semakin puasa kita semakin naik. Misalnya ketika kita duduk di sini itikaf itu kan ingat Allah. Tapi begitu kita melakukan perkara dunia itu biasanya lupa. Kenapa? Karena condong hati kita itu seperti itu. Antara ketika kita sibuk dengan pekerjaan dunia itu lupa kepada Tuhan kita. Maka ini dijaga. Kalau bisa ditingkatkan. Kita misalnya ingat Allahnya cuma 1 hari 2 jam, ya ditingkatkan jadi 4 jam, 5 jam, lama durasinya. Di luar zikir, kalau zikir insya Allah ingat Allah.
Ketika melakukan aktivitas ini yang sering lupa, aktivitas kerja, aktivitas sehari-hari lupa. Nah, ini 3 tingkatan puasa. Kemudian yang terakhir ya, tentang makruh-makruh puasa ini tidak banyak ya. Yang pertama, makruh berpuasa itu adalah ya, mengunyah sesuatu meskipun kalau tidak ditelan. Jadi itu makruh. Yang kedua kemarin ya, mencicipi makanan, zalqut ta'am, itu juga makruh apabila dilakukan tanpa hajat. Dan itu dengan catatan ya, kalau dia ada hajat maka boleh, tidak makruh. Tetapi dengan catatan di sini tidak ada ma'ada bi usuli syai' ilal jauh. Tidak ada sisa makanan yang dicicipi itu yang masuk ke lambung. Kalau ada sisa makanan yang masuk ke lambung bisa batal puasanya. Makanya catatan di bawahnya itu. Ya kalau misalkan nyicipi cendol, kira-kira ludahnya tuh nggak rasa cendol gitu. Tapi kalau nyicipi cendol di ludah, terus masih ada ludahnya, masih ada cendol ditelan, nah itu kan masih ada asarnya. Kalau masih ada rasanya berarti barangnya masih ada di lidah kita. Maka sebaiknya berkumur ya, agar menghilangkan rasa itu tidak tertelan sampai ke perut. Kemudian makruh juga melakukan bekam dan sejenisnya, ya, itu makruh. Kemudian makruh juga berkumur-kumur yang berlebih-lebihan, atau berkumur-kumur ba'da zawal, atau siwak ba'da zawal, sikat gigi setelah jam 12 ya. Kalau kita ukuran jam 12, setelah jam 12 dia sikat gigi maka makruh hukumnya. Itu pun kalau tidak pakai odol. Kalau pakai odol hati-hati, karena kadang-kadang odol ini sisa, ya itu bisa membatalkan puasa kalau masih ada airnya, kalau ada bendanya. Ya kan, misalnya ada odol itu ada rasa manis, ya kira-kira berkumurnya itu sampai bersih, sampai tidak ada rasa. Kalau siwak beda ya, nggak ada. Kalau siwak kan dia tidak meninggalkan bekas gitu, kayak odol. Kalau odol itu meninggalkan rasa. Baik, saya kira terakhir ya, yang makruh ya, banyak tidur dan banyak tidur ya, banyak tidur juga ternyata makruh. Ya, meskipun tidurnya orang puasa itu berpahala, tapi kebanyakan tidur makruh. Ya, itulah kira-kira. Karena orang yang sehat itu satu hari semalam tidur itu berapa jam Pak? 7 jam ya kalau tidak salah ya, 7 atau 6 jam ya. Nah, kalau durasinya melebihi itu jadi makruh. Tapi kalau masih di bawah rekomendasi dokter itu nggak makruh. Contoh dia tidur orang normal kalau tidak salah saya 7 jam. Kalau 8 jam itu masuk kategori anak-anak. Kalau lebih 8 jam kategori bayi. Jadi kalau bapak-bapak tidur lebih 8 jam itu masuk anak-anak, timang aja bukan, karena itu masuk baby. Kalau orang dewasa 7 jam maksimal tidur. Jadi kalau di bawah durasi 7 jam itu tidak makruh. Tapi kalau lewat 7 jam makruh karena sudah tidak direkomendasikan secara medis, secara kesehatan. Itu 24 jam ya? Iya Pak. Iya, bukan karena 3 jam siang. Ya tidak makruh ya, makruh. Masih ada waktu. Tapi kalau lumayan 3 jam kebanyakan lah. Itu pindah tidur gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa ya, itu tergantung kita. Yang contoh di sini di pondok kami itu kalau Ramadan nggak pernah tidur malam. Pondoknya di pondok tidak pernah tidur malam ya. Dipindah jadi tidurnya siang setelah duha, setelah waktu duha. Karena larangan tidur pagi itu sebelum hilang ketika sudah masuk duha. Jadi kalau sudah duha itu sudah tidak dilarang tidur paginya. Jadi tidurnya setelah duha sampai qobla zuhur, sebelum zuhur baru bangun. Tapi malam sampai subuh juga tidur. Nah, kenapa nggak tidur? Karena memburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turunnya malam, nggak mungkin siang. Siang tidur tak apa, karena dia nggak turun. Dia turunnya malam aja. Jadi malam itu memburu Lailatul Qadar. Ya itu sebagian amalan-amalan di pondok ya. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan. Ini ada sesi tanya jawab atau tidak Pak? Ada. Ya kami kembalikan kepada moderator, silakan Pak. Baik, Ibu Bapak, hadirin pemaparan materi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Saatnya sekarang untuk sesi tanya Pak. Mungkin yang pertama Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim.
yang saya hormati Bapak narasumber Ustaz Muhammad Ikhwan, mau bertanya dua hal. Pertanyaan pertama tentang rukhsah untuk tidak berpuasa karena dalam perjalanan. Famankan ikut hariton atau ada safari faidatun ayyamin ukhra. Apakah batasan rukhsah tidak berpuasa ini sama dengan batasan rukhsah untuk melakukan sholat jamaah dan qashar ketika kita diberikan rukhsah untuk melaksanakan sholat jamaah ataupun qashar? Karena ini kawan kami sebelah ini selalu bertanya, dia tinggalnya di Bintang, Putri tinggalnya di Bintang. Jadi kerjanya di Tanjung Pinang. Sabar ya. Sabar. Itu sudah melewati batas kota. Betul ya, Iya. Putri ini apakah dapat rukhsah? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini berkenaan dengan puasa ini. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang menjelaskan tentang puasa, kutiba alaikumus syiyam. Lalu yang berikutnya ada ayat yang menjelaskan tentang Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa puasa dan bulan Ramadan itu adalah dua bagian yang penting dan tentu punya hikmah yang besar bagi umat manusia. Satu puasanya 1 bulan. Maka Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, kami pernah membaca ketika ada orang yang jima di bulan Ramadan itu dihukumi kafarah. Karena apa? Karena batal puasanya, tapi karena melalaikan menghormati bulan Ramadan kan? Salah satu yang berpendapat Imam Malik seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ketika ada orang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa lalu dia berjima. Pak ini model nih. Gimana? Ini satu. Ya, apa saat yang dapat rukhsah tidak puasa itu boleh tak juga. Lalu yang kedua, kalau ini mohon maaf, tapi ini penting. Ya. Ini mohon. Yang kedua, ketika suami istri berjima, yang dapat kabar itu suaminya apa istrinya juga. Nah itu laporan itu Ustaz. Ya itu untuk kita ketahui bersama. Terima kasih Ustaz. Ya. Jawab dulu atau yang lain? Langsung ya? Jawab dulu, kita lupa ya. Kita lupa ya, jawab dulu ya. Nanti saya lupa pertanyaannya. Tadi yang pertama tentang safar ya. Kalau dalam fikih itu kan ada dua, ada orang mukim, ada orang safar. Ada mukim, mustafid, safar. Kalau begitu sama. Kita pilih jadi dua saja. Pertama mukim, yang kedua safar. Ya. Mukim ini nggak mesti di tempat kita. Di perjalanan pun kalau melebihi batas minimal mukim yang termasuk. Nah jadi gini, kalau safar itu harus memenuhi batas minimal. Safar 80 sekian kilo ya. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 83. Dua masalah. Itu batas minimal. Kalau dia tidak melewati batas itu, dia masih dihukumi mukim. Atau dia melewati batas itu tetapi lebih dari 4 hari, itu juga mukim. Nah misalkan mau pulang kampung nih kan, pulang kampung, contoh saya kampungnya di Riau ya, di Selat Panjang. Begitu puasa saya pulang kampung. Kalau di sana itu lebih daripada 4 hari, di luar hari datang dan hari kembali, maka dia termasuk mukim. Kalau mukim berlaku hukum-hukum mukim, hilang rukhsahnya, nggak ada rukhsah lagi. Jadi kalau Bapak Ibu balik ke Jawa Lebaran, di sana 15 hari sudah nggak ada lagi rukhsah karena melebihi batas minimal 4 hari. Itu status safarnya udah hilang.
Kecuali kalau dinas luar, kalau kerja DL. DL itu kalau tidak tertentu bisa sampai 18 hari dapat rukhsah. Ya, misalkan kita kerja nggak pasti nih siapnya kapan, ketika di sana sampai lama misalkan, itu batas maksimal 18 hari, masih bisa dapat rukhsah sampai 18 hari. Nah di luar itu dia tidak ada hukum safar. Jadi sama juga dengan puasa. Ketika puasa itu dia tidak sampai 2 marhalah, nah, dia maka tidak dapat hukum safar. Dan meskipun dia melewati batas marhalah, hukum rukhsah puasa itu belum berlaku juga. Karena ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Dia minimal keluar rumah itu sebelum fajar. Kalau ba'dal fajar nggak boleh dia nggak puasa. Karena dia masih sempat dia masih bisa sahur dan sebagainya. Tapi kalau dia misalkan kita mau berangkat kemana nih? Ke Dumai. Kalau Dumai itu Dumai Express ya. Dumai Express ke pagi misalkan balik ke Dumai ke Pekanbaru itu kan sekitar jam 6 berangkat. Kita turun ke sana itu sesudah kita sholat subuh, turun ke pelabuhan. Maka meskipun Dumai itu sudah 2 marhalah, tidak boleh tidak puasa. Karena apa? Karena kita keluar dari rumah itu setelah fajar. Nah, kecuali kalau kita keluar rumah itu jam 3 malam, maka pelabuhan itu boleh tidak berpuasa. Nah itu satu catatannya. Yang kedua, boleh di tengah perjalanan kalau tidak kuat itu berbuka. Nah, kan puasa nih, karena keluar sudah sholat subuh, kemudian di tengah-tengah perjalanan nggak kuat di kapal ternyata, entah itu perjalanannya ombaknya kuat, goncang segala macam, jadi nggak kuat, akhirnya dia berbuka, itu boleh, ya, boleh berbuka. Kalaupun dia misalnya keluarnya itu sebelum fajar, juga boleh memilih antara dia tetap berpuasa atau berbuka, antara dia mengambil rukhsah atau tidak, itu terserahnya. Nah itu boleh, tetapi tetap harus diganti min ayamin ukhor, diganti pada hari-hari yang lain. Kalau begitu harus tetap diganti. Sama kayak ibu-ibu kan, ibu-ibu halangan kan tetap diganti kan. Kalau sholat kan bonus ya, sholat nggak diganti. Kalau puasa tetap diganti. Sama juga seperti itu. Safar dia kalau catatannya meskipun dia itu setelah mencapai batas 2 marhalah perjalanan, tapi kalau keluar rumah sesudah fajar maka tidak mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Dia tetap niat puasa, tetap melakukan puasa. Nah kalau tidak kuat baru boleh berbuka di tengah jalan. Kalau dia sebelum fajar keluarnya, maka dia boleh tidak berpuasa atau boleh tetap berpuasa. Itu terserah mengambil rukhsah atau tidak. Ya kita lah mau jamak mau nggak jamak itu terserah kita. Ya tidak masalah, karena itu pilihan. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Oh kafarat ya. Kafarat jima itu ini saya jelaskan tentang kafarat jima itu tentang kafarat usma ya, kafarat yang besar. Itu pelanggaran berat kalau puasa. Kira-kira kalau main bola orang jima siap tuh kartu merah. Kartu merahnya 2 kali pula gitu kan. Maka itu disebut dengan kafarat usma, pelanggaran berat. Kalau pelanggaran berat itu ada ayatnya ya, kalau baca di Quran saya lupa soalnya. Pertama itu memerdekakan budak ya, dendanya. Sekarang nggak ada pula budak di sini. Jadi mau dimerdekakan budak-budak banyak. Jadi tentu kafarat yang ini tidak bisa dilakukan karena nggak ada budak. Ya. Orang sudah merdeka semua. Kemudian yang kedua, syahrul syahro ini mutatabi'ah ini puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia misalkan udah 1 bulan tiba-tiba dia nggak puasa, itu ulang lagi dari awal. Nah ini agak sulit juga nih kan. Yang paling mudah yang terakhir ya, it'amu siti masakin, memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Nah ini agak ringan. Jadi 1 orang fakir miskin 1 mud. Kalau lihat ketetapan dari Basnas Tanjung Pinang itu berapa? 30.000 ya. Dihitungnya 1 kali makan 30.000. Jadi kalikan aja 60 kali 30.000. Nah terus pertanyaan kedua, yang kena siapa? Yang kena ibu atau bapaknya? Yang wajib itu kepada laki-laki, perempuan tidak wajib. Jadi yang didenda laki-laki. Yang didenda laki-laki ya. Nah, yeah. Dan denda ini berulang kalau masih diulang ya. Kalau dia misalkan ini lagi hidup masih tetap bertambah ya. Kalau misalnya dia melanggar hari ini berarti kan 60 miskin kan. Melanggar lagi berarti 60 kali 2 120. Terus begitu. Kalau dia melanggar terus panjang. Nah itu makanya
Memang dalam fikih itu yang didenda laki-laki. Saya tidak belum temukan alasannya kenapa yang didenda laki-laki itu. Tapi saya kira Bapak Ibu bisa mencerna lah kenapa laki-laki yang dihukum gitu kan. Ya kira-kira gitu ya. Karena yang punya senjata kan laki-laki ya. Makanya yang dihukum laki-laki. Dan tidak berlaku bagi perempuan. Kafarat ini cuma bagi laki-laki. Kalau dalam maksud Syafi'i. Saya kira itu. Silakan.